Kita akan lanjutkan kembali diskusi, Pak Dedi. Apakah sebetulnya PDIP ini serius menggulirkan wacana ataupun hak angket ini? Saya kira semua akan berproses ya, kita akan lihat gitu ya. Karena ini kan bukan juga masalah sederhana. Kita akan lihat bagaimana suasana kebatinan partai-partai lain juga, ya. Karena kan syaratnya tidak cukup hanya satu fraksi ya. Bagaimana bisa menjalankan hak angket ini. Kalau dari kita saya kira ini sudah menjadi diskusi yang sangat serius, tapi nanti kita lihat bagaimana komitmen partai-partai yang lain. Karena apa? Kita ini bukan soal ketidakpuasan hasil pemilu, sama sekali tidak gitu loh. Kita mau bicara ke depan apakah hal-hal yang sudah terjadi kemarin itu benar-benar mau kita jadikan kebiasaan. Karena rujukannya sudah ada. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, ya, mulai dari pengerahan aparat, pengerahan bansos, BLT gitu ya. Ini luar biasa gitu loh. Nah, kita berkeinginan bagaimana kita betul-betul membangun satu peradaban politik yang baik. Baik, apakah Pak Dedi, P3 nanti tetap, apakah P3 akan bersama kita belum tahu. Tapi mengenai wacana hak angket ini, Pak Dedi, artinya sudah mendapatkan lampu hijau dari Ketua Umum dan fraksi PDIP kemudian solid akan menjadi inisiator hak angket? Soal itu nanti biarkan DPP yang menjawab. Tetapi kan kami ingin melihat bagaimana komitmen partai-partai yang lain. Ya, apakah kita punya frekuensi yang sama nih? Ada pada server yang sama mau memperbaiki perilaku kekuasaan di negara ini atau tidak? Kan begitu nih. Ya, kita akan punya komitmen ke depan. Kita tidak mau lihat ke belakang. Ini ke depannya apakah kita mau seperti itu? Itu yang ada pertanyaan di benak kami. Nanti sangat tergantung pada katakanlah partai Nasdem, bagaimana dengan partai PKS, bagaimana dengan P3, kan seperti itu. Karena ini kan bukan main-main politik ini. Ini bukan mainan receh ini. Ini adalah persoalan peradaban politik, peradaban kekuasaan kita gitu loh. Tidak cukup hanya PD Perjuangan yang ada di sana. Mungkin mahasiswa juga perlu turun ke jalan mendorong ini, kenapa tidak? Baik. Perlu kaum intelektual kemudian berbicara, budayawan, why not? Mari kita lihat bagaimana suasana kebatinan masyarakat kita nanti. Mas Refli, dengan melihat jawaban ataupun pernyataan dari Pak Dedi, apakah menurut Anda PDIP ini serius untuk hak angket ini? Ya, saya kan tidak bisa menjudgment ya serius atau tidak. Tapi menurut saya di atas kertas hak angket itu akan bergulir seandainya memang PDIP mau jadi front line. Karena itu sudah dinyatakan kan oleh Anies kalau tidak salah bahwa partai pendukungnya itu akan solid mendukung seandainya PDIP maju. Karena walaupun tanpa P3 misalnya, karena kan P3 cuma 18 ya, jadi dikurangi 18 kursi, 19 kalau tidak salah, dikurangi 19 kursi pun sebenarnya tetap mayoritas. Dan tetap bisa menjamin hak angket ini diterima, karena kalau sudah 4 fraksi dan mencari 25 orang kan tidak susah. PDIP sendiri 128 kursi. Itu akan berjalan. Nah sekarang bergantung bagaimana komunikasi di antara paling tidak 4 partai ini, yaitu PKS, Nasdem, kemudian PKB, dan for the time being masih satu paket dengan PDIP. Kita tidak tahu bagaimana posisi nanti, apakah sudah mulai goyang-goyang atau tidak, itu soal lain ya. Tapi kalau komunikasi ini berjalan dengan baik, maka angket akan bergulir. Dan sekali lagi memang angket itu kan penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran hukum. Nah, di ranah mana ya? Tentu di ranah pemilu. Nah, pemilu yang mana? Tentu ranah pemilu yang tidak terjangkau oleh kekuasaan Bawaslu dan kekuasaan MK. Kan begitu kan? Dan pendekatannya dari sudut mana? Sudut politik. Artinya Mas Refli, siapa yang dibidik dari ataupun melalui hak angket ini? Ya, menurut saya kita tidak bicara orang, tapi kita bicara sebuah fenomena tentang pemilu yang jujur dan adil. Yang untuk sementara barangkali oleh pengusul angket ini diduga sudah dicederai dengan berbagai tindakan-tindakan. Let's say misalnya politisasi bansos misalnya, begitu. Nah ini kan yang bisa kemudian dikapitalisasi, apa istilahnya, dikonflikkan dalam bentuk mengecek good governance atau peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu. Dan kalau misalnya ditemukan
pelanggaran-pelanggaran hukum, bukan tidak kemudian bisa menjadi hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang melakukan pelanggaran hukum kan bisa juga diproses. Jadi nanti soal hasil angketnya bakal kemana itu soal lain. Tapi paling tidak komitmen untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil atau pemilu konstitusional itulah yang merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena itu hak masyarakat. Masyarakat ingin pemilu yang jujur dan adil, yang menang siapa itu soal lain. Tapi kalau tidak mendapatkan pemilu yang jujur dan pemilu yang adil, itu persoalan terbesar dalam demokrasi dan penghargaan terhadap konstitusi kita. Oke, baik. Pak Gus Pardi, tanggapannya? Ya, saya kira digulirkannya angket itu hanya merupakan mof. Saya yakin dan percaya hak angket itu tidak akan terjadi. Dan sulit rasanya, sebagaimana pengalaman sejarah, upaya-upaya yang dilakukan oleh inisiator-inisiator untuk melakukan hak angket nyaris tidak pernah sampai terwujud. Nah, berdasarkan pengalaman itu dan juga kepada substansi yang dibicarakan, kami di Komisi 2 selalu menegaskan, meminta kepada penyelenggara pemilu bagaimana pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, bagaimana KPU bekerja secara profesional, bagaimana KPU tidak diintervensi oleh pihak manapun, bagaimana KPU punya integritas dan kapabilitas, itu selalu kami suarakan. Kalau seandainya ada di antara paslon ataupun partai politik yang merasa dirugikan, tadi saya katakan ada ranah untuk itu, untuk menyampaikannya sesuai dengan proses hukum. Termasuk juga pejabat negara melakukan pelanggaran ataupun aparatur sipil negara. Ada aturan-aturan main yang ditegaskan, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau mereka merasa dirugikan paslon tertentu, mereka bisa saja mengajukan kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan terakhir juga sekarang ini kan masih dalam proses. Artinya sekarang ini KPU sedang melakukan penghitungan suara. Belum ada ketegasan yang ditetapkan siapa paslon pemenang daripada presiden itu. Jadi jangan segala sesuatu yang belum jelas dan tegas. Dan saya yakin bahwa para inisiator apakah paslon 1 atau 3 dan lain sebagainya itu untuk melakukan konsolidasi itu amat sulit untuk melakukan kerjasama dalam rangka melakukan hak angket yang diupayakan. Memang betul bahwa angket itu adalah haknya DPR, tetapi menurut saya agak sulit bagi mereka untuk melakukan itu. Saya mensinyalir ada pernyataan dari salah seorang fraksi yang ada di paslon 1 dan 3 itu yang juga mempertanyakan untuk apa kita melakukan hak angket. Kalau jangan dikatakan kita melakukan hak angket ini karena kita kalah lalu dilakukan angket. Ini kan memalukan kita. Kata yang bersangkutan dan itu siapa yang ngomong itu, Pak? Baik, Mas Revi dan juga Pak Dedi, tahan dulu kemudian argumennya karena kita harus mengikuti kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu.